Sejarah berdirinya organisasi Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di kota Yogyakarta. Organisasi Taman Siswa merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi yang pernah berdiri pada masa pergerakan nasional di Indonesia. Latar belakang berdirinya organisasi Taman Siswa disebabkan karena pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda hanya dapat dinikmati bagi golongan kelas atas, seperti anak kalangan para raja, konglomerat, dan bangsawan. Sehingga rakyat golongan menengah ke bawah tidak dapat menikmati pendidikan yang selayaknya didapat. Pendiri organisasi Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa didirikan oleh tokoh yang kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, atau nama aslinya adalah Raden Maswardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara merupakan penggagas berdirinya organisasi Taman Siswa, atau bisa disebut organisasi pendidikan pertama di Indonesia pada masa itu. Sebagai seorang bangsawan, ia mendapat pendidikan yang baik. Selain itu, ia juga pernah mendirikan organisasi politik pertama di Indonesia bersama rekan-rekannya. Pendirian organisasi tersebut tentu sangat ditentang oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka dari itu, beberapa tokoh termasuk Ki Hajar Dewantara sempat dibuang atau diasingkan di beberapa daerah. Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda dan berhasil kembali ke Indonesia pada tanggal 3 Juli 1922. Ia kemudian langsung mendirikan organisasi yang bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa, atau yang sekarang kita kenal sebagai organisasi Taman Siswa. Tujuan berdirinya organisasi Taman Siswa. Awal pendirian Taman Siswa diawali dengan ketidakpuasan pola pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Karena jarang sekali negara kolonial yang memberikan fasilitas pendidikan yang baik kepada negara jajahannya. Seperti yang dikatakan oleh ahli sosiolog Amerika, pengajaran merupakan dinamit bagi sistem kasta yang dipertahankan dengan keras di dalam daerah jajahan. Tujuan berdirinya organisasi Taman Siswa yaitu untuk mewujudkan manusia yang merdeka, baik lahiriah maupun batiniah. Untuk menjalankan tujuan tersebut, maka organisasi ini berusaha mengenalkan pendidikan di kalangan masyarakat, khususnya kalangan masyarakat menengah ke bawah. Perkembangan Taman Siswa. Sekolah Taman Siswa disambut baik oleh rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dengan perkembangannya yang cukup menggembirakan pada tahun 1922 hingga 1930 dalam merespon represi pemerintah kolonial. Dalam kurun waktu tersebut, sekolah Taman Siswa berdiri di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Indonesia bagian timur. Sebanyak 30 cabang sekolah Taman Siswa didirikan, dengan pusat persatuan pengurus TS tetap berada di Yogyakarta. Taman Siswa tetap memegang asas TS pada tahun 1922 dan dasar TS pada tahun 1947 yang sebenarnya saling berhubungan dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Ki Mangunsarkara meneruskan cita-cita dan mengaplikasikan gagasan pendidikan Taman Siswa. Sayangnya, pendidikan Taman Siswa sudah tidak seperti pada zaman kolonial. Saat ini, Taman Siswa harus membiayai dana pendidikan sendiri, dan orientasi masyarakat sudah berubah karena dana belajar dari masyarakat yang semakin berkurang. Meskipun demikian, Taman Siswa masih menjadi penggerak sekolah swasta di Indonesia, dengan swadaya, swausaha, dan swakelola. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Prinsip dasar dalam sekolah atau pendidikan Taman Siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru dikenal sebagai Patrap Triloka. Konsep ini dikembangkan oleh Suwardi setelah ia mempelajari sistem pendidikan progresif yang diperkenalkan oleh Maria Montessori yang berasal dari Italia dan Rabindranath Tagore yang berasal dari India atau Benggala. Patrap Triloka memiliki unsur-unsur dalam bahasa Jawa dan menjadi panutan tidak hanya untuk murid tetapi juga untuk masyarakat. Hal ini kemudian menjadi pegangan utama pahlawan pendidikan ini dalam menciptakan 3 semboyan yang sangat terkenal, yaitu Ingar Sesung Tulodo, artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madya Mangun Karse, artinya seorang pemimpin di tengah kesibukannya harus juga membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir yaitu Tut Uri Handayani, artinya seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Perilaku guru Taman Siswa ini diterapkan di semua jenjang pendidikan Taman Siswa. Yang pertama yaitu Taman Indria atau Taman Kanak-kanak,
Yang kedua yaitu taman muda atau sekolah dasar. Yang ketiga yaitu taman dewasa atau sekolah menengah pertama. Yang keempat yaitu taman madya atau sekolah menengah atas. Dan yang kelima yaitu taman guru atau sarjana wiyata. Hal tersebut merupakan upaya manifestasi resintesis kultural karena berpusat pada sikap yang berlawanan atau antitesis dengan sikap guru dalam pendidikan kolonial. Semboyan Tuturi Handayani pun saat ini dijadikan moto dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.